Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan, dalam postingan saya yang terakhir itu saya akan membuat soal seperti ini. Nah, sebetulnya dalam soal ini itu saya ingin menjajaki seberapa sih pemahaman kawan-kawan terhadap pompa. Untuk selanjutnya nanti saya akan membawakan topik-topik yang agar kawan-kawan nggak jadi bingung. Jadi kita samakan dulu persepsi kita. Nah, perkara jawabannya benar atau salah itu nggak masalah. Kalau salah kan kita bisa belajar sama-sama. Nah, di video ini nanti kita akan pelajari ya. Nah, tapi yang luar biasa ini ada yang menyalahkan soalnya, ada yang bilang soalnya kurang lengkap, ada yang bilang soalnya nggak jelas gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang merasa nggak jelas, kemudian masih nanyakan pompanya ini nggak berapa powernya, berapa ampernya atau segala macam. Ada yang jawabannya itu disertai teori panjang, nggak tahu copy paste dari mana, pada akhirnya jawabannya ngambang juga gitu. Nah, ada satu jawabannya itu yang menurut saya sangat tepat ya, jawabannya ini gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang bilang soalnya salah terus nggak lengkap segala macam, sebetulnya kalian itu mikirnya terlalu ruwet ya. Soalnya ini gampang sekali sebetulnya kan, pompa ya disuruh memompa tandanya lebih rendah, satunya tandanya lebih tinggi. Simple sebetulnya ya kan. Sebetulnya kawan-kawan kalau bingung ya, analogikan seperti ini loh ya. Anggaplah kita bawa seember air ya, 20 liter misalkan. Kemudian kawan-kawan bawa naik ke lantai 2 suatu rumah ya. Terus kawan-kawan coba lagi bawa naik ke lantai 3. Nah, berat mana membawa ke lantai 2 dibandingkan dengan membawa ke lantai 3? Pasti berat membawa ke lantai 3 kan? Kenapa? Karena lantai 3 lebih tinggi. Dari lantai 1 ke lantai 2 itu misalkan cuma 3 meter. Kalau kita ke lantai 3, kita harus naik setinggi 6 meter. Ya pasti lebih berat kalau kita ke lantai 3. Gampang sebetulnya. Nah, untuk kawan-kawan agar lebih jelas, ayo kita ikuti ya. Saya akan membuat gambar jadi biar lebih gampang dipahami. Ayo. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini saya ada 2 orang teman ini, satu berbaju hijau, satunya berbaju oranye. Mereka sama ya, kekuatannya sama dua-duanya. Jangan ditanya tadi pagi sarapannya sama apa enggak, udahlah anggap sama-sama manusia. Keduanya memegang embernya 20 literan. Nah, keduanya diberi tugas untuk mengisi tangki air yang berada di atas ini. Nah, masalahnya kawan kita yang baju hijau ini harus mengisi tangki yang berada di ketinggian ya. Tangkinya ini kalau ketinggian permukaan yang atasnya ini sampai 8 meter. Sedangkan yang oranye ini ketinggiannya 4 meter. Nah, kawan-kawan semua kalau jadi kedua orang ini kira-kira milih jadi mana? Mau yang baju hijau atau baju oranye ya? Pasti pada rebutan jadi yang baju oranye kan. Kenapa? Karena posisi tangki airnya lebih rendah, hanya 4 meter gitu loh. Nah, sampai di sini harusnya logika kawan-kawan sudah terbentuk ya, bahwa memindahkan air ke lokasi yang lebih tinggi pasti kerjaannya lebih berat. Baik. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya, "Ya Pak, ini kalau pakai tenaga manusia, kalau pakai tenaga mesin gimana?" Oke, kita sekarang pindah ya. Ini kan transportasi memakai tenaga manusia. Sekarang kita coba kalau mesin bagaimana kira-kira. Nah, di sini saya sekarang memiliki apa nih? Ini 2 buah truk air ya. Satu truk warnanya oranye juga, yang ini truk warna hijau. Kedua truk ini tenaganya sama, pokoknya mereknya sama segala macam. Nanti jangan ada yang nanya ini isi air apa bensin gitu ya, pokoknya sama lah ya. Terus kedua-duanya ini kita suruh memenuhin ini di sini ini tangki air ya, tangki airnya besar nih. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan, kira-kira ya truk mana yang paling berat kerjanya, ya kan?
Dari sini harusnya sudah jelas ya, kalau kita berpikiran logis gitu ya, pasti tahu truk yang warna hijau ini pasti kerjanya lebih berat. Kenapa? Karena dia harus membawa air tinggi ke sana ya. Sedangkan ini cuma 8 meter ketinggiannya, yang ini sampai 20 meter ya, harus menanjak tinggi gitu. Baik, dari sini logika kita harusnya sudah terbentuk ya. Baik, kalau kawan-kawan dari sini sudah memahami, sekarang kita pindah nih ke, nah di sini nih baru pembicaraan utama kita ada di sini nih. Nah, di sini saya memiliki dua pompa ya. Anggap pompa ini sama ya kawan-kawan. Ini meskipun saya kasih warna yang berbeda ya, satu warna oranye, satunya warna biru. Nah, kedua pompa ini sama, tenaganya sama, horsepowernya sama, segala macam. Terus kedua-duanya disuruh mengisi tandon yang sama besar. Yang ini tandonnya 500 liter, ini juga 500 liter. Tapi masalahnya terdapat perbedaan. Yang ini berada di ketinggian segini ya. Jadi kalau pipanya ini untuk mengisi ini itu sampai setinggi 7 meter. Sedangkan yang ini cuman 3 meter. Nah, kalau dari logika sebelumnya, kawan-kawan pasti harusnya langsung bisa menebak ya. Kira-kira dari kedua pompa ini berat mana kerjanya gitu. Nah, sebetulnya soal saya yang kemarin itu sesimpel ini ya. Harusnya jawabannya juga cukup simpel ya. Kalau dia memompa ke tempat yang lebih tinggi, pastinya dia lebih berat kerjanya. Nah, dalam postingan saya sebelumnya, mungkin kawan-kawan memperhatikan ya, di situ ada saya sertakan foto pressure gauge atau alat ukur tekanan. Nah, di sini saya bikin perumpamaannya juga. Nah, ini anggaplah pompanya ya, terus ini pipa dorong. Pipa dorong ini mendorong mendorong air ke atas sini. Nah, dalam keadaan pompa mati ya, pressure gauge ini akan menunjukkan nilai tertentu. Ya, nilai tertentu ini berapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, nilai tertentu itu adalah kira-kira ya, adalah 0,3 kg force per cm persegi. Nah, nilai itu dari mana? Nilai tekanan ini ya, meskipun pompa mati, di dalam pipa ini, di dalam pipa yang saya tunjuk ini, nah ini kan pipa ini ketinggiannya kira-kira 3 meter nih. Nah, ketinggian pipa ini di dalam kan berisi air. Nah, air ini sampai puncak sini nih, permukaannya kan ada di puncak sini nih. Ya, perbedaan ketinggian puncak sini sama pompa ini kan kira-kira 3 meter. Sehingga seperti saya bilang, setiap 10 meter air itu sama dengan 1 kg force per cm persegi. Sehingga kalau ketinggian air ya, ini istilahnya kolom air. Ketinggian kolom air di dalam pipa ini adalah 3 meter, maka ya, pressure gauge ini nanti akan menunjukkan 0,3 kg force per cm persegi seperti itu. Nah, dari logika yang sama ya, kawan-kawan sekarang harusnya bisa menghitung juga kira-kira pressure gauge yang ada di pompa ini menunjukkan berapa ya. Ya, benar. Berarti adalah 7, ini dari 7 meter ya. Dari 7 meter, kalau 7 meter kita kalikan Kita kalikan 1 kg force per cm persegi dibagi 10 meter. Jadi hasilnya adalah 0,7 kg force per cm persegi. Nah, kalau kawan-kawan agak ribet saya nyebutkan 1 kg force per cm persegi, kawan-kawan bisa menggantinya dengan satuan bar ya. Jadi apa yang membedakan kawan-kawan? Kenapa tekanan di sini tadi pressure gauge-nya menunjukkan angka lebih tinggi daripada di sini? Yaitu karena kolom ininya, kolom air ya. Water column dalam bahasa Inggris. Jadi kolom air ya. Nah, sebetulnya ada pengaruhnya enggak dengan tandon ini? Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Air ini kan naik ke atas sampai pucuk sini nih ya. Sampai puncaknya ada di sini. Kemudian dia justru mengalir ke bawah sedikit di sini. Jadi kita menghitung beban pompanya itu
Jangan dari ketinggian tandonnya, tapi ketinggian sini pipa discharge-nya ini, ya kan? Tahu ya sekarang? Baik, mumpung sekarang kita lagi ini punya gambar bagus nih ya. Kita sekarang sekalian nih belajar tentang debit ya. Nanti kita akan ngomong debit, akan ngomongin head gitu ya. Sekalian nih belajar kawan-kawan tentang pompa. Baik, sekarang kita balik ke dua orang kawan kita ini tadi ya. Nah, kawan yang oranye dan hijau ini kalau dikasih waktu untuk mengisi tandon atau tangki air di atas ini, kira-kira siapa yang lebih cepat mengisinya ya? Kalau mereka kerjanya mulainya sama-sama. Saya bisa pastikan yang oranye pasti lebih cepat. Kenapa? Karena dia mendakinya nggak terlalu tinggi seperti yang hijau ya. Nah, jadi kalau kita kasih waktu ya, anggaplah kawan kita yang oranye ini bisa memenuhi tangki di sini. Anggaplah ini tangki ini isinya 2000 liter ya. Atau 2 meter kubik ya, 2000 liter ini. Kawan ini bisa memenuhi tangki ini dalam waktu 4 jam. Nah, artinya apa? Artinya debit air yang dibawakan oleh kawan kita oranye ini adalah 2000 liter per 4 jam atau sama dengan 500 liter per jam. Itu artinya debit ya kawan-kawan. Nah, kita sekarang beralih ke kawan kita yang hijau ini. Nah, kira-kira dia memenuhi tangki di atas ini lebih cepat atau lebih lambat daripada yang oranye? Pasti lebih lambat ya, karena dia harus mendaki lebih tinggi. Nah, sehingga dia akan melambat. Kenapa? Karena dia harus mendaki lebih tinggi, capek ya. Nah, sehingga apa? Dalam waktu 4 jam dia hanya bisa memenuhi setengah dari tangki ini. Artinya berapa? Hanya 1000 liter. Berarti debit teman kita yang hijau ini, debitnya adalah 1000 liter per 4 jam ya. Nah, 1000 liter per 4 jam itu sama dengan 250 liter per jam. Nah, itu debit ya kan. Debit itu adalah satuan volume ya, volume per satuan waktu gitu. Jadi selalu liter per jam atau liter per menit. Bisa liter per hari boleh juga. Yang penting satuannya di atasnya itu liter atau boleh juga meter kubik per hari ya, kayak gitu ya. Selalu volume per satuan waktu gitu itu. Nah, sekarang kembali lagi kita nggak usah ke truk ini ya, langsung aja ke pompa. Nah, sekarang kita misalkan ya, yang pompa oranye ini dia kan harus memompakan setinggi berapa? 3 meter. Tapi dia harus menghisap sedalam 1 meter. Artinya apa kawan-kawan? Nah, disinilah kita ngomongin istilahnya itu head. Head itu adalah ketinggian. Nah, pompa ini sekarang dia mengerjakan proyeknya dia dengan ketinggian hisap atau head suction ya. Suction head itu ya. Jadi ketinggian hisap setinggi 1 meter. Lihat, ini saya ukurkan. Jadi dari pompa sampai ke permukaan air ini, HS-nya atau head suction-nya itu adalah 1 meter. Nah, kemudian dia harus memompa setinggi 3 meter. Ini istilahnya adalah head of discharge ya. Artinya apa? Ketinggian dorong ya kawan-kawan. Jadi yang ini biasa disingkat HS, yang di sini adalah HD. Nah, jumlah HS plus HD ini disebut head total. Head total itu ya ketinggian total. Dihitung dari mana? Dari permukaan air kolam di sini sampai ke ketinggian pipa di atas ini. Ya. Jadi head totalnya berapa? 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang pompa oranye ini kan dia harus memompakan air ini setinggi 4 meter. Nah, tangki ini adalah sebesar 500 liter ya kapasitasnya. Nah, kita anggap dia bisa memenuhi tangki ini ya, tangki tandon ini dalam waktu 10 menit ya. Sehingga kalau dia bisa memenuhi 500 liter dalam 10 menit, maka debit dari pompa ini adalah 500 liter per 10 menit. Ya, atau bisa disederhanakan menjadi 50 liter per menit.
Nah, tahu ya, sekarang kita lihat nih debit pompa yang satunya yang warna biru ini atau hijau ya, biru ya. Nah, pompa biru ini karena ya sekarang head totalnya kawan-kawan harusnya langsung tahu ya, head totalnya berapa? Yaitu 1 ditambah 7, yaitu head totalnya adalah 8. Nah, pompa ini sekarang bekerja di proyek yang memiliki head total sama dengan 8 meter. Nah, karena dia harus memompa setinggi 8 meter, maka ya secara logika aja yang kita tadi udah pelajari ya, pasti kerjanya lebih berat untuk naik ke atas. Kalau manusia aja merasa lebih berat, mesin pun sama ya kawan-kawan. Mesin itu punya analogi yang sama. Dia pun akan bekerja lebih berat. Akhirnya apa? Debitnya dia pun berkurang kalau dia harus memompa lebih tinggi. Sudah kerjanya berat, habis itu hasilnya juga berkurang. Nah, kita anggap dalam waktu 20 menit dia baru bisa memenuhi ini tangki 500 liter ini. Nah, artinya apa? Debitnya dia berarti adalah 500 liter ya per 20 menit. Kalau kita sederhanakan menjadi 25 liter per menit. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi sekarang kita tahu ya implikasinya atau akibatnya bila kita mengoperasikan pompa yang sama tapi dioperasikan untuk mengisi tandon yang berbeda gitu loh. Nah, sekarang mudah-mudahan kawan-kawan logikanya udah mulai terbentuk di sini ya. Logikanya udah mulai terbentuk. Terus seandainya nih ya, saya berandai-andai, ini tandon ini saya hilangkan. Ini juga saya hilangkan. Gitu ya. Nah, kira-kira nih kerjanya kedua pompa ini sama nggak sekarang? Nah, kalau kawan-kawan menjawabnya sama, ya berarti belum masuk logika yang tadi saya sudah ajarkan ya. Jadi kawan-kawan ingat bahwa yang dinamakan head itu ya ketinggiannya itu adalah tempat ya adalah pipa ini. Jadi kolom air yang berada di dalam pipa ini ketinggiannya ini. Abaikan yang mendatar ini ya sampai di sini aja lah gitu. Titik tertinggi dari air inilah bebannya pompa itu. Sehingga mau ada tandon nggak ada tandon ya. Kalau kolom airnya setinggi ini, setinggi 7 meter, ya segitu itulah bebannya si pompa ini. Di sini nanti akan pressure gauge-nya tetap tertulis 0,7 kg force per cm persegi. Sedangkan yang sini begitu pula, tetap pressure gauge-nya akan menunjukkan 0,3 kg force per cm persegi. Karena apa? Karena kolom airnya kan masih ada di sini, meskipun di sini tidak ada tandon gitu ya. Nah, sehingga secara logika ya beban pompa ini tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya tandon di sini kawan-kawan. Nah, dari sini mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai terbentuk logikanya. Jadi jangan terpengaruh oleh tandon yang ada di sini. Nah, akhirnya sekarang sudah jelas ya kawan-kawan. Sekalian saya kasih bonus nih ya. Untuk kawan-kawan mungkin yang mahasiswa gitu ya, akan ada praktek seperti membuat grafik ini performance pompa gitu. Nah, dari data yang tadi kita sudah dapatkan, kita bisa membuat grafik performance pompa. Bagaimana? Yuk kita lihat di papan tulis. Nah, dari gambar pompa tadi kan ada 2 pompa, kita anggap pompa itu sama ya, cuman dia memompakan ke ketinggian yang berbeda. Nah, kalau kita tuangkan di dalam grafik, maka dia seperti ini. Tadi kan ketika kita operasikan pada ketinggian ya, kita memompa ke ketinggian 4 meter, maka dia menghasilkan aliran sebanyak 50 liter per menit ya, seperti ini. Jadi 4 ya, waktu headnya dia 4 meter, dia menghasilkan kapasitas 50 liter per menit. Nah, ketika kita pompakan
ke ketinggian 8 meter ya, headnya 8 meter, dia ternyata bisa menghasilkan aliran sebesar 25 liter per menit. Nah, seperti itu. Jadi ini di sini adalah garis head, yang di sini garis kapasitas ya kawan-kawan. Atau kita lambangkan dengan Q. Nah, dari kedua perpotongan sini, ini kita beri titik seperti ini ya. Lalu kita hubungkan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan grafik performance sebuah pompa. Nah, untuk kawan-kawan nanti yang kuliah di teknik mesin, mungkin suatu saat kalian akan buat percobaan dan akan disuruh menggambarkan grafik. Tapi ini yang sederhananya ya. Sebetulnya pada kenyataannya pompa betulan itu biasanya nggak lurus seperti ini garisnya. Ketika dibikin suatu eksperimen, kalian kemungkinan besar akan mendapatkan garisnya melengkung seperti ini ya, agak melengkung gitu. Nah, ini dari garis yang sudah kalian dapatkan seperti ini, kalian nanti bisa mendapatkan istilahnya forecasting ya, atau meramalkan, bukan meramalkan sih sebetulnya, lebih tepatnya memperhitungkan ya. Seandainya pompa ini kalian pakai untuk memompa di ketinggian 6 meter misalkan, maka kita akan bisa mendapatkan nilai kapasitasnya. Seperti ini caranya. Tarik garis sampai memotong sini, kita dapat titik ini kan, terus tarik ke bawah. Nah, di sini mungkin kita mendapatkan nilai sebesar ya, anggaplah misalkan ya 37 misalkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi grafik performance pompa itu nanti pada akhirnya di dalam industri itu bisa dipakai untuk perhitungan seperti itu. Jadi kalau ketinggian headnya 6, kita pengen tahu mencari kapasitasnya berapa, ya seperti ini caranya ya Kang. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kalau ada yang nggak setuju, bebas saja ya. Baik kawan-kawan, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan.